Bisakah kita mengubah cara kita berpikir, apa yang kita rasakan, dan perilaku kita? Kemarin dalam kursus pastoral keluarga ada penjelasan dengan sebuah video yang sangat menarik yang menunjukkan kita dapat mengubah hidup kita dengan mengubah cara berpikir kita. Manusia ibaratnya terprogram dari pendampingan sejak masa kecil, pola pengasuhan orang tua sejak masa kecil, pendidikan dan perjumpaan dengan orang-orang lain, pengalaman hidup membentuk kita. Kita seperti telah terprogram. Tetapi seringkali yang terjadi adalah ada banyak hal dalam hidup ini yang sebenarnya membentuk diri kita, yang kita kemudian sadari tidak kita kehendaki, dan sangat mempengaruhi bagaimana kita berpikir, bagaimana kita merasakan, dan bagaimana bertindak. Bagaimana Anda mengisi hidup Anda dengan perasaan seperti apa? Mungkin ada perasaan kemarahan, depresi, frustrasi, atau juga kekecewaan dan membuat kita tidak bahagia. Tetapi Anda bisa menghentikan semua itu. Bagaimana caranya? Kalau kita mau mengubah itu, mengubah program dalam diri kita, dan itu mungkin seperti yang ditunjukkan oleh video yang juga saya sertakan linknya di bawah ini, atau Anda bisa melihatnya pada layar. Kita bisa mengubahnya dengan membawa dan mencoba untuk memprogram diri kita dengan pikiran, dengan perasaan dan keyakinan, dan kemudian tindakan yang konsisten terus-menerus. Dan ini membuat kemudian apa yang ada di dalam otak kita, neuron-neuron itu dapat menyambung satu sama lain. Dan dengan hal ini kita akan membentuk diri kita menjadi pribadi yang memiliki program yang baru kembali. Dan bagaimana kita memutuskan program yang lama tentunya sehingga tidak mempengaruhi hidup kita dengan begitu dominan adalah dengan menghentikan cara berpikir yang tidak sehat, emosi-emosi yang negatif. Kita belajar untuk menimpanya dengan hal-hal yang positif. Dan karena itu juga banyak sekali podcast yang Anda bisa dengarkan yang berisi kata-kata afirmasi, sehingga Anda di tengah-tengah kesibukan dapat mendengarkan itu, dan itu menjadi seperti memprogram kembali hidup Anda, cara berpikir Anda, cara Anda merasakan, dan cara Anda bertindak, sehingga mengubah cara hidup yang lama itu tetap mungkin. Kalau Anda menemukan diri Anda sangat emosional, atau Anda mudah depresi, Anda mungkin juga mudah sekali mengalami kecemasan, cobalah hal ini. Hal ini sangat berguna. Dan apa yang ditunjukkan dalam Injil hari ini tentang pengalaman Petrus berhadapan dengan Yesus adalah bahwa Tuhan juga yakin dalam diri manusia ada potensi untuk berubah. Dan itu sebabnya Yesus bertanya kepada Simon Petrus sebanyak 3 kali. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dan pada akhir dialog tersebut, Yesus mengatakan kepada Simon Petrus yang total juga menyadari bahwa dia tidak mampu mencintai Yesus dengan kasih agape. Dia tidak mampu mencintai Yesus seperti yang diharapkan pada kondisi yang boleh dikatakan paling ideal, kasih yang paling sempurna. Tapi Yesus percaya padanya, percaya bahwa dia bisa berubah, dan karena itu Yesus memberikan amanat kepadanya untuk menjadi gembala bagi kawanan domba-dombanya. Dan ini pesan yang penting bagi kita, bahwa Tuhan juga percaya bahwa kita juga bisa berubah menjadi lebih baik. Setiap hari yang mesti kita lakukan adalah memutuskan apa yang ingin kita rasakan, apa yang ingin kita pikirkan, apa yang ingin kita lakukan sesuai dengan aspirasi hidup kita, sesuai dengan cita-cita, gambaran ideal tentang diri kita. Maka jangan pernah berputus asa. Jika Anda mendampingi anak Anda, atau Anda sendiri mau bertumbuh menjadi lebih positif, semua itu mungkin. Lakukanlah dengan konsisten dan mohon bantuan rahmat Allah untuk perubahan dalam hidup Anda sendiri. Dan terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa untuk aktivitas dan perjuangan Anda sepanjang hari ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.